saya Dimas Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang skematik rangkaian dari pembangkit sinyal menggunakan IC OPM LM741, yang dimana terdapat beberapa komponen yang digunakan. Di antaranya yaitu yang komponen utama yaitu dua buah IC OPM LM471, dan di sini juga ada 4 buah dioda yaitu dengan kode 1N4007G, 2 buah dioda Zener dengan kode 1N4732A, dan di sini juga terdapat beberapa resistor dengan nilai 1,8 kilo ohm, 3,15 kilo ohm, 1 kilo ohm, 2, kilo ohm, 2,7 kilo ohm, 2,5 k ohm, dan yang terakhir 1 k ohm lagi. Nah, jadi skematik ini dimulai dari dioda, yang dimana pada dioda D6 dan D5 ini disambungkan dari keluaran dioda 6 ini masuk ke out dari in dari dioda D5. Lalu dioda D5 ini di jumper atau di couple masuk ke in dari dioda D2, yang dimana keluaran dioda D2 nya ini masuk ke out dari dioda D1. Jadi diodanya itu tidak sejalan tapi saling berhadapan. Begitu juga dengan dioda D3 ini untuk keluarannya di jumper juga dari sini, dan untuk innya itu dihubungkan ke out dari resistor 1,8 kilo ohm, dan innya ini sambung ke bawah, yang dimana bawah ini adalah jalur yang menuju ke pin pertama pada IC OPM. Pin kedua OPM, yang dimana nantinya ini adalah sebagai pin in atau probe untuk masuk ke osilatornya nanti. Nah, terus untuk bagian IC OPM-nya pada bagian kaki pertama atau kaki satunya ini di jumper antara IC OPM pertama dan kedua di jumper, lalu ini dihubungkan ke ground. Ini bisa terhubung ke ground osilator ataupun ground dari sumber tegangan baterai. Di sini groundnya saya buat dua jumper, yang dimana salah satunya nanti misalnya di sini nanti untuk ground dari osilator dan sini ground dari baterai. Nah, kalau untuk sumber tegangan yang masuk dari baterai diambil dari pin 8, pin kaki 8 pada setiap IC. Jadi IC OPM pertama dan kedua ini untuk kaki 8 nya saya jumper, lalu keluarannya saya masukkan lagi ke kaki jumper, di mana kaki jumper ini nanti akan terhubung ke VCC baterai 9 volt. Untuk kaki ini dan ini tidak digunakan. Nah, kalau yang 6 ini, nah pada kaki IC OPM yang pertama ini ada 6 ini keluarannya itu masuk ke potensiometer. Potensiometer kan memiliki 3 kaki, yang digunakan di sini hanya kaki pertama dan kaki kedua. Jadi yang dari IC kaki 6, IC pertama itu masuk ke kaki kedua dari potensiometer, lalu untuk kaki pertamanya itu terhubung ke resistor 2 kilo ohm, yang dimana nanti
di jumper lagi, lalu masuk ke kaki kedua dari IC op-amp yang kedua, yang dari resistor yang out dari potensio ini dihubungkan lagi menggunakan dioda Zener. Ada dua buah sini yang saling berhadapan, jadi tidak searah. Mungkin begitu saja penjelasan tentang skematik rangkaian dari saya. Terima kasih. Nah, baik, saya Lewanari Sakti dengan NIM 22010049. Nah, di sini sudah dijelaskan oleh rekan saya Dimas tentang skematik rangkaiannya, yang mana ada alat-alat dan komponen yang diperlukan untuk membentuk proyek pembangkit sinyal ini menggunakan IC LM741 sebanyak 2 buah. Nah, selanjutnya kita masuk ke hasilnya. Nah, untuk hasilnya kami mencoba di osiloskop, yang mana tempat uji kami itu di lab elektro umrah ya, di atas. Nah, untuk yang pengujian pertama ini kami masih menggunakan breadboard, dan juga dapat dilihat dari hasil sinyal gelombang yang dihasilkan oleh osiloskop terdapat banyak noise, dan juga sinyal tersebut masih terlalu rapat, dikarenakan di sini pada percobaan pertama kami masih menggunakan masih terjadi kesalahan komponen, yaitu masih menggunakan transistor, yang mana yang aslinya itu kami menggunakan dioda Zener. Dan juga kesalahan yang kedua ini terdapat di komponen baterai. Nah, untuk yang baterai percobaan pertama ini kami masih menggunakan baterai 18650 sebanyak 1 buah, yang mana tegangan dari baterai tersebut yaitu berkisar antara 3 volt sampai 4 volt. Nah, maka mungkin itu yang menjadikan hasil dari sinyal gelombang itu terlalu rapat dan terdapat noise. Nah, untuk yang kedua ini dapat dilihat dari gelombang sinyal yang dihasilkan osiloskop masih terdapat noise. Namun di sini kami telah menggantinya ke PCB dot. Nah, di sini menggunakan 2 buah IC juga sama seperti skematik. Nah, namun di sini kami sudah menggantinya dengan dioda Zener sebanyak 2. Nah, di sini kenapa masih ada noise dan gelombangnya juga masih hampir terlalu rapat? Karena di sini probe pada osiloskop ini dikenakan di kaki 2 IC 741, sehingga masih terjadi noise dan sinyal gelombang pada osiloskop masih dibilang masih terlalu rapat lah. Nah, dapat dilihat untuk frekuensinya 4,92 Hz. Nah, kemudian pada pengujian atau percobaan yang ketiga, nah di sini dapat dilihat pada sinyal gelombang yang dihasilkan osiloskop. Nah, di sini baru sinyal tersebut menjadi bagus, yaitu berbentuk sinyal sinusoidal. Nah, yang mana sebelum kami menggunakan dioda Zener masih ini terlalu segitiga, jadi gelombang segitiga yang dibangkitkan. Mungkin itu yang menyebabkan gelombang segitiganya, karena dioda Zener dan juga baterai. Nah, di sini kenapa hasilnya menjadi bagus? Karena probe pada osiloskop ini langsung dikenakan ke dioda yang biasa. Nah, makanya hasilnya sinyalnya menjadi halus. Tapi masih ada sedikit noise di atas sini. Tapi sudah lumayan bagus. Nah, mungkin itu saja percobaan osiloskop pada proyek